Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kita meminta pertolongannya, memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan, dari kekhilafan diri kita, dan dari keburukan amal-amal yang kita perbuat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan salawat dan salam keberkahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sebagai pembuka apa yang terkunci, sebagai penutup apa yang telah lalu, dan sebagai pembela yang hak dengan hak dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada beliau, kepada keluarga, kepada para sahabat dengan hak derajat dan kedudukan yang agung. Semoga kita juga mendapatkan syafaat beliau, syafaatul uthma di akhirat kelak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kita masih bertemu kembali dalam kajian Tadabbur Al-Quran. Ada yang menarik tadi. Yang menarik tadi itu pas kajian pada asar tadi ya. Saya mendengarkan taklim tadi dari Al-Mukarram Zulkarnain As-Sumatera. Ya. Tadi saya berpikir itu taklim baca hadis apa ngajak nangis berjamaah ya. Ya, tapi nggak apa-apa, saya tadi bukan hampir ya, juga berbesmili ya. Tahu berbesmili Bang Dulu? Alhamdulillah. Berbesmili ya. Tidak sengaja. Masya Allah. Malaikat lagi lewat itu. Nah ya. Nggak seperti biasanya. Biasanya Bang Zul ini ngelucu ya. Tadi bawa suasana yang penuh keharuan tadi ya. Tidak Nggak tahu itu apa Bang Zul ini nggak pegang uang, apa nggak punya uang ya. Misalnya nggak pegang uang sama nggak punya uang itu beda loh. Kalau nggak pegang uang kan di dompet, kalau nggak punya uang di ATM. Sekarang nggak punya. Itu, tapi kayaknya dua-duanya punya deh kayaknya. Udah. Masya Allah. Ya, yang tadi disampaikan Bang Zul tadi, ada satu poin yang menarik bagi saya, yaitu tapi saya lupa tadi hadisnya apa yang dibaca, tapi seingat saya tadi ada kata-kata ya zal jalali wal ikram ya. Ya. Apa ada di Al-Quran itu surat Ali Imran ayat 193. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu
bikum fa'amanna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru pada keimanan, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru pada keimanan, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Nah, dalam hal ini kata-kata kalimat tersebut ini nyambung dengan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Zulkarnain As-Sumatra tadi, yaitu bahwa yang disampaikan Bang Zul tadi ada ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, bahwa kalimat tersebut merupakan bagian dari Asmaul Husna, ya, wahai yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ini merupakan frase pujian, ya, doa kepada Allah yang termasuk dan menunjukkan keagungan dan kesempurnaannya yang mutlak. Di kalimat ini juga terdapat frasa yang menekankan bahwa Allah itu zat yang memiliki kebesaran, ya, dan kesempurnaan, kemuliaan, dan dialah yang layak dianggungkan dan yang hanya Allah lah yang diibadahi. Maka kata-kata kalimat ya zal jalali wal ikram ini ada di salah satu hadis Imam Muslim, ya, ketika kita selesai sholat, pada sholat itu disunahkan kita membaca doa, yaitu Allahumma antas salam wa min salam barakta ya zal jalali wal ikram. Ada dua versi, ya. Kalau yang dari Imam Muslim itu saja. Kalau yang dari hadis yang lainnya itu yang saya lupa, yang hadis satunya itu agak panjang, ya. Nah, itu, ya. Nah, kalau yang saya biasa baca kadang kalau waktu zaman dipesanin dulu yang panjang biasa. Kalau yang ini yang pendek saya biasa. Allahumma antassalam wa minkas salam barakta ya zal jalali wal ikram. Itu, ya. Di salah satu hadis Imam Muslim, ya, An Sauban qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inam sorofa min salatihi istighfar salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta, dan seterusnya, ya. Jadi setelah baca sholat itu kita istighfar 3 kali, kemudian baca doa tersebut. Dan juga bahwa ayat Imran ayat 193 itu hubungannya, korelasinya juga dengan akhir zaman, bahwa memang Ali Imran ayat 193 itu sebagai persiapan spiritual. Ayat ini sebagai bentuk persiapan menghadapi fenomena akhir zaman. Ya, caranya ya dengan beramal soleh semaksimal mungkin. Ya, itu sesuai dengan mungkin karakter kita, ya. Kalau karakter kita kuat fisik, mungkin kita muamalah mungkin kenceng, ya. Kalau seperti saya ini kadang ngelembosi gini, ya, kadang ya mungkin sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Bagaimana fenomena akhir zaman ini sudah banyak ditampakkan oleh Allah, ya, dan bahwa ayat Ali Imran 193 membuat kekuatan iman dan amalan. Ketika kiamat tiba, maka pengakuan saja tidak cukup, maka dibutuhkan bukti amal
usaha dan perjuangan. Usaha dan perjuangan masing-masing kita punya coupling masing-masing. Jadi kalau yang couplingnya IT juga IT, yang couplingnya ternak bebek juga ternak bebek, yang couplingnya nanam jagung ya nanam jagung sesuai dengan kadar kemampuan dan keahlian kita di bidang masing-masing. Makanya di akhir zaman ini badiru bil amal, kita banyak-banyak mengamalkan amalan-amalan sunnah untuk sebagai benteng kita menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Salah satunya yang tadi disebutin Bazul tadi ya, apa tadi itu ya, pokoknya ada ya zal jalali wal ikramnya tadi itu ya, itu sangat terenyuh saya mendengarnya tadi sampai ikut-ikutan nangis saya. Nggak tahu nangis beneran apa ikut-ikutan tadi. Soalnya yang lain nangis, saya ikut nangis juga. Masa yang lain nangis saya nggak nangis kan nanti gimana ya? Kacrit ya. Nanti itu ya. Cowok kacrit. Iya. Tapi masya Allah tadi itu, aduh mantap betul tadi itu ya. Coba kalau itu yang apa pas bacanya itu pas tahajud ya. Kalau kemarin baca doa tahajud itu pakai pantun saja gitu. Tadi baca hadis kok sampai wah ya Allah sampai nangis ini. Mantap betul, mantul pokoknya tadi itu. Makanya apa ini kita doa itu kadang kalau zuknya pas itu memang waduh masya Allah mantap betul ya. Kadang makanya orang-orang zaman dahulu itu ketika zamannya para wali itu memang karena belum bisa ngomong Arab fasih ya, doanya itu kadang pokoknya zuknya itu ada, perasaannya itu bisa ya, perasaannya bisa masuk gitu loh. Kayak ulama-ulama dulu itu ada doa ya, Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngeliwat, Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat, Allahumma kitri sugih bebek sugih meri, Allahumma kitri sugih sapi sugih pari ya gitu kan. Dulu di pesantren itu ada kayak gitu, kayak denger dulu itu ya. Ya memang makanya kadang orang dulu bilang alhamdulillahirabbil alamin, kadang bilangnya alhamdulillahirabbil ngalamin ya gitu ya. Karena memang ya sudahlah, karena memang karena doa itu sesuai. Makanya di dalam satu pembukaannya Al-Bukhari itu ada suatu makalah ya dari Imam Ali ya kalau nggak salah itu, haditsut nasa bima ya'rifuna ayyukadzaballah wa rasuluhu. Sampaikan hadis kepada orang-orang itu yang sesuai dengan tingkat pemikiran, tingkat pemahaman mereka. Jadi kalau umpamanya waktu itu para wali itu mengajarkan doa Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadat, itu mungkin terlalu ini ya, di lidah mungkin muter-muter gitu ya. Jadi makanya ada doa zaman dulu itu yang mungkin itu ya, mungkin doa ya, doanya ya pakai bahasa Jawa, cuma memang tauhidnya dikuatin ya. Seperti kalau di Bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun rinekso dening Allah, jinogo dening malaikat, pinayungan dening para nabi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doa-doa itu kan intinya kan tauhid Allah, karena memang penyebaran Islam waktu zamannya wali itu ya, apalagi peralihan dari Majapahit ke wali itu ya, apalagi peralihan dari Majapahit ke Kerajaan Demak, itu mungkin masih menggunakan bahasa-bahasa Jawa kewalian istilahnya. Karena sudah masuk waktu Isya, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.